Konon katanya, aksara Jawa memiliki kisah-kisah tersendiri di Pulau Jawa. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat. Sebelum kita memasuki cerita, mari kita mengenal siapa saja tokoh yang berada di dalam cerita. Yang pertama adalah Saka sebagai tokoh utama yang akan diperankan oleh Aziz. Yang kedua ada Doro yang akan diperankan oleh Lintang. Yang ketiga ada Senggodo yang akan diperankan oleh Hindu. Yang keempat ada Raja Dewa Kacora yang akan diperankan oleh Firda. Yang kelima ada Nyai Sekaren yang akan diperankan oleh Tina. Yang keenam ada Patih Jundumanik yang akan diperankan oleh Lintang. Yang ketujuh ada Penduduk Desa yang akan diperankan oleh Firda dan juga Hindu. Setelah mengetahui siapa saja peran yang ada di dalam cerita, mari kita saksikan bersama-sama cerita asal-usul aksara Jawa yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Aksara Jawa kaitannya dengan Dinda Adisaka. Adisaka adalah seorang pemuda sakti dan bidusan yang rajin dan baik hati. Ia memiliki dua orang abdi setia yang bernama Doro dan Senggodo. Suatu hari, ia pergi berlayar ke sebuah pulau yang bernama Jawa Bima. Jawa Bima merupakan pulau yang terkenal dengan kekayaannya. Oleh sebab itu, Adisaka pun tertarik untuk mengerjakan hidupnya di pulau tersebut. Tiba di sebuah pegunungan. Diam-diam dan atas pengetahuan Doro, Adisaka menitipkan keris pusaka miliknya dan berpesan, aku akan menitipkan keris ini kepadamu. Jika ada yang ingin mengambil sendiri, jangan kita siap. Nanti aku akan mengambil sendiri. aku akan menempati janji. Setelah berpesan kepada adiknya, Adisaka dan Doro pun melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Medang. Sementara Senggodo tetap berada di tempat di Medang. Adisaka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua yang bernama Nyai Sekaren. Saya di sini untuk melihat kemampuan dan kemajuan saya ini. Mendengar hal itu, Nyai Sekaren pun merasa senang karena selama ini ia menjadi seorang ibu. Nyai Sekaren menganggap Adisaka dan Doro seperti anaknya sendiri. Adisaka dan Doro pun merasa senang karena mendapat tempat tinggal di desa tersebut. Setelah menginap di rumah Nyai Sekaren, Adisaka rajin membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ia juga berkenalan dengan para penduduk desa. Keberadaannya juga senang kalau penduduk desa karena menjadi pemimpinnya yang Itulah seadanya, tapi kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan ada yang sampai diam-diam mengisi. Adisaka memahami kekhawatiran para penduduk desa. Pantaslah para penduduk desa merasa takut karena sekelompok prajurit di sana bisa datang ke desa untuk membawa penduduk untuk kemudian menjadi santapan sang mereka. Hingga suatu hari keadaan desa sangatlah kacau. Para penduduk desa merasa sangat ketakutan karena mendengar kabar bahwa prajurit di sana akan tiba di desa untuk membawa penduduknya bersantap pulang sang raja. Adisaka yang melihat hal tersebut tidak berteriak. Dia lantas menemui Nyai Sekaren dan berkata,
balik raja apa-apanya ini jika berhasil meninggikan raja Dewa Sekar, apakah membangun Ya, sekarang pun akhirnya dia memberitahukan Pati. Setelah mengetahui rumah sang Pati, Saka pun pergi menemui sang Pati dengan menggunakan sorban kepala. Di depan sang Pati, ia mengutarakan maksud kedatangannya bahwa ia ingin mengabdi kepada Prabu Dewata Cengkar. Prabu yang mendengar hal itu terkejut, ia lantas berbicara di dalam hatinya. mari pertanyaan aku ke Raja Dewata Cengkar, Pati. Benar, Pati? Baiklah, aku kan mengatakan melalui rahasia, akan tetapi kamu harus mengetahui bahwa tidak melakukan berbeda. Tidak apa-apa ya, Dengan berat hati, Pati pun mempersilahkan Aji Saka untuk mengabdi kepada Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka pun menemui Raja Dewata Cengkar yang berperawakan besar dan megah. Akan tetapi ia tidak takut. Ia berani menyerahkan diri untuk menjadi santapan dan dengan mengajukan sebuah syarat. sebelum Raja memangsaku, aku ingin meminta satu permintaan saja. Kau mau apa saja? Aku ingin meminta tanah seluas padu ini, Raja. Apa? Banyak tanah seluas begitu? Ada saja kau ini anak muda, ambillah kalau kau mau. Baik. Aji Saka pun melepas sorbannya. Ia pun meminta agar Prabu Dewata Cengkar memegang ujung sorban ini. Prabu Dewata Cengkar dengan senang hati menuruti kemauan Aji Saka. Namun ajaib, sorban itu terus bertambah panjang dan panjang hingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar yang mengetahui niat sebenarnya dari Aji Saka pun terkejut. Ia sangat marah. Ia terus melangkah mundur semakin jauh, semakin panjang hingga tiada habis-habisnya, hingga ia berada di tepi jurang yang sangat curam. Aji Saka yang melihat hal tersebut pun tidak tinggal diam. Ia lantas menentangkan sorbannya dan membuat sang Prabu Dewata Cengkar terjatuh di laut selatan hingga terbawa ombak. Keberhasilan mengalahkan Prabu Dewata Cengkar pun menjadikan dia dinobatkan menjadi raja kerajaan Kendang. Rakyat Kendang sangat bahagia karena mendapatkan raja yang adil dan bijaksana. Hingga suatu hari, ia teringat oleh keris pusaka yang ia berikan kepada Senggoda. Ia lantas meminta Doro untuk menemui Senggoda dan mengambil keris tersebut. Senggoda, tolong ambilkan keris. Senggoda, tolong ambilkan keris yang ada di pegunungan Megamula ya. Dora pun pergi ke pegunungan Kendang. Ia pun berhasil menemukan Senggoda. Ia pun mengutarakan maksud kedatangannya. Bodoh, aku mendapatkan pesan dari raja untuk mengambil keris itu. Kemarin itu berada, tetapi maaf aku tidak bisa menyerahkan keris itu jika bukan Prabu Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Kau tidak percayaku? Kali ini tidak, aku akan memegang amanah dari Praduga walau bagaimanapun keadaannya. Dia saja akan mengambilnya. Ya. Mereka berdua selalu berkelahi dengan sengit. Mereka berdua menunjukkan kesaktiannya masing-masing hingga membuat kedua abdi Aji Saka tersebut pun tewas. Mereka tewas demi mempertahankan perintah dari tuannya. Sementara di kerajaan Kendang, Aji Saka mulai khawatir akan keadaan abdinya. Maafkan aku Senggoda karena kamu Aji Saka yang terkejut melihat mayat Dora dan Senggoda berada di tanah pun sangat menyesal. Ia menyesal atas kesannya. Kedua abdinya tewas dan mempertahankan perintah darinya. Hingga kemudian kedua abdinya pun atas kedua kematian abdinya pun Aji Saka membuat sebuah huruf aksara Jawa yang disebut Konon Coroka. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak sengaja kami perbuat. Terima kasih telah menyaksikan.
menyaksikan drama yang kami tampilkan. Kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.